mencintai diri kita sendiri. Jadi Hmm. sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa kok self love ini sangat penting di dalam hubungan, terutama di dalam hubungan romansa, dan akan sangat berakibat positif di hubungan seksual. Jadi, kita hanya bisa mencintai orang lain hanya ketika kita telah mencintai diri kita terlebih dahulu. Ini penting. Ketika kita mencintai diri kita terlebih dahulu, kita punya cinta, kita baru bisa membagikan cinta ke orang lain. Jadi bukan sebaliknya. Tapi ketika kita tidak mencintai diri kita terlebih dahulu, kita tidak cinta diri kita tidak menerima diri kita sendiri, ya otomatis kita tidak mungkin mencintai orang lain. Justru kita akan mengharapkan cinta dari orang lain. Nah, sekarang bayangkan, ada dua orang yang sama-sama tidak cinta terhadap dirinya sendiri, otomatis keduanya sama-sama menginginkan cinta dari orang lain, kemudian bergabung menjadi satu. Mereka menikah, berumah tangga, ya otomatis dua pengemis cinta bertemu dan bersatu menjadi satu. Ya otomatis hubungannya jadi tidak bahagia. Karena tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan cinta. Ini penting. Jadi kita hanya bisa menerima orang lain ketika kita sudah bisa menerima diri kita sendiri. Kita sudah bisa menerima pengalaman internal berupa pemikiran, perasaan, dan keseluruhan tubuh kita. Oke, jadi penerimaan itu bertahap akan kita alami di pelajaran hari pertama di materi mirroring. Jadi di mirroring kita akan mulai menyadari pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, dan kita pelan-pelan akan mulai mencintai perasaan dan pikiran kita apa adanya. Nah, ketika kita mulai menerima pikiran, perasaan, dan tubuh kita apa adanya, ya inilah kategori self love. Oke? Ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, baru kita bisa menerima orang lain. Otomatis konflik itu jadi minimal, jadi minim, bahkan nggak ada sama sekali. Karena kita sudah tidak lagi menuntut orang lain sesuai Oh, idealisme di kepala kita. Itu. Oke? Mungkin next, Mi. Nah, ini penting. Kenapa kok kita membenci diri kita sendiri? Karena sedari kecil kita biasa dibanding-bandingkan oleh orang tua kita atau oleh tetangga, oleh lingkungan sekitar kita. Coba tak tanya Ami. Ami dulu waktu kecil sering dibanding-bandingin sama adiknya enggak? sering, Mas. Nah, sering kan? Iya, Otomatis. Misal lah, Mi, kamu kok nggak entos banget sih? Kamu kok nggak pinter matematika, adikmu kok pinter gitu enggak? iya, Atau yang lain lah, misal iya. lah. Misal kamu Mi, kamu kok nggak suka makan ini, susah banget makanmu, adikmu kok gampang banget makan gitu Iya, gitu. bener, Mas. Jadi Nah, kalau aku kan nggak suka ikan, nah adik aku hmm, suka ikan, pasti dibandingin kenapa kamu nggak mau ikan? Kenapa harus makan ayam dan daging? Kenapa nggak mau makan ikan? Adik kamu makan ikan, gitulah, yang kayak gitu-gitu. Saya makanya ikan sukanya salmon gitu, Mas. ya bilang gitu Mi. Saya ikan sukanya salmonella gitu. Kesal. Salmonella. Ya itu sih, Mas. Nah, ketika Mm. kita dari kecil itu terbiasa dibanding-bandingkan, otomatis kita diajari untuk tidak menerima diri kita apa adanya. Benar atau enggak? Iya, betul. Nah, waktu kecil memang kita dibandingkan sama orang lain, ya kan? Orang tua kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau dengan anak tetangga sebelah, atau dengan saudara kita. Nah, beranjak dewasa, yang semula diri kita dibandingkan, kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Dengan Oke? Instagram, Mas. Iya, Dengan benar. Instagram, atau dengan Instagram. Facebook, atau dengan kehidupan orang lain. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Sawang sinawang padahal. Iya, Nah, artinya ketika kita mulai membandingkan diri kita sendiri, ya otomatis kita tidak mencintai diri kita sendiri. Otomatis.